Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan hidayahnya. Teman-teman, seperti biasanya, sebelum kita memulai apa yang kita bahas hari ini, mari kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih bisa membahas ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa saja itu teman-teman? Mari kita pelajari bersama-sama ya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu yang pertama adalah menanamkan akidah keislaman kepada anak tersebut. Contohnya, ketika anak itu baru lahir, cower-cower melihat dunia yang begitu luasnya, yang pertama kali dilakukan oleh orang tuanya yaitu memberikan adzan atau di telinganya itu didengarkan lafaz-lafaz Allah, diadani, diiqomati, agar anak yang dilahirkan tadi, yang baru dilahirkan, itu mengenal siapa Allah. Allah adalah Tuhannya. Allah adalah Tuhan kita semua. Allah itu yang menciptakan alam ini. Maka tugas yang pertama kali atau kewajiban orang tua, salah satunya yaitu memberikan pelajaran akidah Islam kepada anak tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memberikan suara adzan kepada anak tersebut bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu maha kuasa. Itu hal yang pertama, kewajiban orang tua, yaitu memberikan pelajaran akidah Islam. Kewajiban bagi orang tua terhadap anaknya yang kedua yaitu teman-teman, orang tua wajib atau harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya. Karena nama yang baik itu akan berdampak baik pula terhadap akhlaknya. Biasanya kalau di daerah Jawa, nama itu membawa berkah. Seperti orang yang diberikan nama Selamet, itu
orangnya akan selamat. Orang tuanya memberikan nama selamat itu agar anak ini besok di dunia dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah teman-teman, kalau kita sudah menjadi orang tua, maka yang terbaik adalah kita memberi nama anak kita dengan nama yang baik. Kalau perempuan itu juga diberi nama yang baik, mungkin Cantika atau Intan, atau bisa nama-nama Arab yang menjurus kepada kebaikan. Yang terpenting nama itu akan selalu terngiang di benaknya. Dia akan senang sekali mendapatkan nama yang indah. Jangan sampai memberikan nama dia nama yang jelek, seperti Abdus Syaiton atau apa. Pokoknya nama-nama yang jelek itu jangan diberikan kepada anak. Kita harus memberikan anak itu nama yang baik dan indah. Teman-teman, kewajiban orang tua terhadap anaknya yang lain adalah, yaitu yang nomor 3, kita memberi anak kita contoh yang baik. Contoh yang baik itu akan menjadikan anak itu berkarakter. Sejak kecil kita harus memberikan contoh yang baik. Tadi kita mengenalkan akidah Islam sejak dia masih dini atau masih kecil sekali, masih bayi, masih baru lahir, kita sudah mengenalkannya dengan akidah Islam. Ya, yang nomor 3 ini kita memberikan contoh, seperti ketika kita menyuruh dia sholat, kita dulu melakukan sholat, nanti anak itu akan mencontoh perbuatan orang tua. Kalau yang dicontoh itu jelek, pasti anak ini akan meniru jelek. Dan jika yang dicontoh orang tuanya itu baik, seperti rajin sholat, rajin membersihkan kamar tidur, rajin menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan masih banyak yang contoh-contoh yang baik, seperti tidak suka marah, tidak berbohong. Karakter anak itu kalau dia nakal itu biasanya dari kecilnya sudah menyontoh hal-hal yang jelek, seperti dia sering bertengkar dengan teman-temannya di sekolah atau teman-teman sebayanya. Maka bisa diambil kesimpulan, mungkin dulu dia masih kecil sering diajari pertarungan, atau dia sering melihat pertengkaran, maka ia terbawa karakter sampai dewasa.
Maka itu teman-teman, berilah nama anak yang baik dan berikan dia contoh yang baik pula. Jangan sampai kita memberikan contoh-contoh yang jelek, tapi berikanlah contoh yang terbaik untuk anak-anak. Jika anak ini nanti bersifat baik, mungkin yang dapat kita terima yaitu sebuah pujian dari orang-orang. Anak siapa yang sangat terpuji itu, yang sangat baik itu. Tapi jika anak kita nakal, suka mencuri, suka bertengkar, suka minum minuman keras, nanti orang-orang akan menyalahkan kita. Apakah kita mendidiknya atau tidak? Karena sering anak-anak nakal itu biasanya melihat lingkungan sekitar. Kalau kedua orang tuanya tidak bisa mengawasi atau memberikan contoh yang baik, maka anak itu akan terforsir di otaknya apa yang dia lihat. Anak kecil itu cepat sekali menangkap hal-hal yang baru. Anak kecil itu otaknya bisa cepat menangkap apa yang dia lihat. Maka dari itu teman-teman, sejak kecil anak itu harus diberi contoh yang terbaik. Teman-teman, yang perlu diperhatikan lagi bagi seorang orang tua yaitu menjaga, mengawasi lingkungan sekitar atau lingkungan anak ini bermain. Anak kecil sekali lagi itu gampang sekali meniru hal-hal yang dia lihat. Itu gampang sekali masuk dalam otaknya. Kalau sejak kecil dia berani merokok atau lingkungan sekitarnya itu anak-anak yang perokok, sejak kecil sudah dilatih merokok, kemungkinan besar sampai dewasa dia akan menjadi seorang pecandu rokok, bisa dibilang perokok berat. Mungkin bisa jadi dia jika dari kalangan orang yang punya uang, dia akan menjadi pecandu narkoba. Maka itu teman-teman, mari kita bersama-sama mengawasi atau menjaga lingkungan bermain anak kecil ini. Sekali lagi, kalau sejak kecil dia sudah dilatih dengan kejelekan, ketika dia dewasa maka akan terforsir di dalam pikirannya suatu hal-hal yang jelek. Kecil sudah diajari kejelekan, maka sampai besar dia akan bersifat kejelekan. Karakter anak
itu dibangun sejak kecil. Kalau kita tidak mengawasinya, maka dia akan berbelok arah. Meskipun orang tuanya itu orang yang baik, tapi kalau anak ini diasuh atau bermain dengan orang-orang yang nakal, maka anak ini akan ikut-ikutan nakal. Seperti pepatah mengatakan, siapa yang dekat dengan penjual minyak wangi, maka dia akan ikut wangi. Dan barang siapa yang mendekati orang penjual minyak, maka orang itu juga akan berbau minyak gas. Maka dari itu teman-teman, awasi, jaga, lihatlah lingkungan sekitarnya. Mungkin kebanyakan kalau orang-orang kaya itu mengasuh anaknya diberikan kepada orang lain. Maksudnya membeli baby sister atau pembantu agar lebih ringan. Mungkin yang laki-laki itu pekerja keras, yang perempuan juga pekerja keras. Maka anak ini diasuh oleh baby sister. Ternyata pengasuhnya ini jahat dan anak ini diberikan sesuatu yang jahat-jahat. Maka dewasa nanti anak ini juga akan jahat. Maka dari itu teman-teman, kita harus tetap mengawasi lingkungan anak ini bermain, lingkungan anak ini bertempat tinggal. Teman-teman, kalau kita berkewajiban bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa, maka kewajiban orang tua ini menikahkan anak tersebut. Karena anak ini sudah waktunya. Kalau belum waktunya, jangan dipaksa. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sunnah dan harus sudah waktunya. Kalau anak ini berumur 15 tahun tapi pemikirannya sudah dewasa, sudah tahu mana yang halal dan yang mana yang haram, itu tidak apa-apa dinikahkan. Tapi kalau sampai umurnya 30 atau apa, dia belum siap, maka latihlah mereka agar sudah siap. Karena syarat menikah itu salah satunya harus sudah mampu. Maka yang baik bagi orang tuanya harus menikahkan anak tersebut kalau sudah siap, sudah dewasa, sudah mengerti mana yang baik,
dan mana yang buruk, itu harus segera dinikahkan. Sejak tadi kita sudah memeliharanya sejak kecil, sudah memberi nama dia yang baik, sudah memberikan teladan yang baik, sudah yang lain-lainnya. Maka yang terakhir ini kita berkewajiban menikahkan mereka. Teman-teman, mungkin itu dulu video pembahasan kita. Jika ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya mungkin banyak kesalahan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.